Halo semua, selamat datang di perkuliahan Desain Analisis Algoritma. Ini adalah video bagian kedua tentang analisis kompleksitas algoritma yang akan membahas tentang notasi asimptotik. Alasan utama kenapa kita belajar notasi asimptotik adalah karena dia penting. Dia merupakan kosakata wajib gitu ya bagi setiap orang yang ingin ngomongin desain dan analisis algoritma, terutama dalam hal kompleksitas. Kita juga pengen menggunakan notasi asimptotik karena ia merupakan tempat yang pas ya, sweet spot ya bagi kita agar bisa ngomongin algoritma dengan nyaman ya, high level gitu ya. Tapi esensinya dapat gitu ya. Nah, maksudnya apa? Jadi yang pertama itu dia coarse enough. Coarse enough ini berarti cukup kasar ya. Jadi kita nggak ngomonginnya tuh nggak terlalu apa detail gitu. Dia cukup kasar penjelasannya, deskripsinya, sehingga kita bisa meremove detail-detail yang mungkin nggak signifikan gitu terhadap apa yang mau kita sampaikan tentang algoritma itu. Ya, misalnya disebabkan oleh perbedaan mesin, ya, atau perbedaan operasi yang tersedia di suatu bahasa, atau mungkin sekedar implementasi detail implementasinya seperti apa. Ya. Tapi ya, dengan menggunakan notasi asimptotik ini, itu kita tetap tidak menghilangkan informasi penting. Jadi dia cukup sharp enough ya, cukup tajam sehingga kita bisa tetap melakukan perbandingan gitu ya antara algoritma yang efisien dengan algoritma yang mungkin kurang efisien. Ya, terutama untuk input yang berukuran besar ya. Kalau input yang berukuran kecil, biasanya kita tidak perlu menggunakan asymptotic notation ini. Kalau kita melakukan suatu jenis analisis kompleksitas seperti worst case complexity analysis, kita bisa mengharapkan running time dari algoritma kita itu bisa dideskripsikan sebagai sebuah fungsi yang biasa kita sebut Tn, di mana n adalah ukuran input. Ya. Ukuran input itu bisa panjang array atau mungkin banyak vertex dalam sebuah graf dan sebagainya. Nah, kalau Tn kita ini sebagai fungsi, ya pertumbuhannya cepat gitu ya. Ini yang pertumbuhan cepat tuh dia eksponensial gitu ya. Itu kita bisa katakan algoritma kita itu kurang efisien. Artinya apa? Kan kalau kita tambahin n-nya dikit gitu ya, n ke n plus 1, ternyata pertumbuhannya besar banget gitu. Ya. Apalagi kalau n-nya jadi berkali-kali lipat itu. Mungkin Tn kita itu jadi berjuta-juta kali lipat. Nah, kayak gini-gini tuh tanda-tanda algoritma kita tuh tidak bisa menghandle input yang ukuran besar ya. Tapi kalau Tn-nya pertumbuhannya kecil, ya, pertumbuhannya kecil, saat n-nya kita perbesar, ini mengindikasikan algoritma kita efisien ya, dan dia bisa menghandle input ukuran besar. Nah, ada istilah namanya asymptotic complexity. Ini adalah kegiatan di mana kita mempelajari sifat pertumbuhan Tn untuk n yang besar. Ya. Apa efeknya? Kalau kita hanya peduli dengan n yang besar, itu kita bisa buang suku-suku yang order pertumbuhannya lebih rendah ya, sehingga yang perlu kita perhatikan hanya suku dengan order pertumbuhan terbesar. Nah, contoh sederhananya, misalnya kita punya fungsi Tn sama dengan n kuadrat tambah 3n gitu ya. Nah, ini ada dua buah suku ya, yang satu n kuadrat, yang satu lagi 3n. Ya. Nah, kalau kita masukin misalnya n-nya 1000 gitu ya, T1000 ya, itu akan menjadi 1 juta tambah 3000. Ya. Kalau kita lihat ya, nilai T1000 ini lebih banyak dipengaruhi oleh 1 juta ya kan. 3000 ini pertambahannya nggak signifikan ke dalam Tn. Ya. Ini berlaku untuk n yang besar biasanya. Jadi somehow nanti kalau kita melakukan analisis kompleksitas secara asimptotik, kita bisa membuang suku-suku yang ordernya rendah. Nah, tapi kita tetap nggak bilang Tn sama dengan n kuadrat. Nanti kita akan katakan dia menggunakan notasi asimptotik. Nah, algoritma yang secara asimptotik lebih efisien itu adalah algoritma yang sebaiknya kita pilih ya. Dia best choice, pilihan terbaik untuk semua macam input ya, kecuali yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita di lapangan pengen mengantisipasi, kita tahu bahwa input kita ukurannya bakal besar-besar, ada baiknya kita memperhatikan kompleksitas asimptotik dari algoritma kita. Ya, karena dia akan signifikan dalam running time algoritma kita.
Oke, saat kita melakukan analisis kompleksitas asimptotik, kita biasanya mencoba membandingkan Tn ya, dengan suatu fungsi yang sederhana. Misalnya Fn, di mana Fn adalah fungsi yang sederhana. Fungsi-fungsi sederhana itu misalnya log n, ya, n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n. Dan mungkin ada banyak fungsi lain ya, seperti n faktorial, ya, atau mungkin akar n, dan sebagainya. Oke, dari sini ya kita bisa lihat bahwa fungsi-fungsi sederhana ini memiliki order pertumbuhannya masing-masing. Nanti kita akan buktikan. Di sini misalnya yang paling standar adalah n. Ya, ini misalnya kita punya n-nya 10, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya sampai 10 pangkat 6. Tentu nilai n pangkat 2 ya, itu kita kuadratkan ininya ya. Jadi 10 kuadrat, ini jadi pangkatnya muncul 2 kali lipat, ini juga pangkatnya muncul 2 kali lipat. Kalau 10 kuadrat jadi 10 pangkat 4, dan seterusnya sampai 10 pangkat 6 itu jadi 10 pangkat 12. Ini pertumbuhannya signifikan kalau n kuadrat ya. Sangat cepat ya pertumbuhannya. Kalau n pangkat 3 lebih parah lagi ya kan. Dia 10 aja jadi 10 pangkat 3, terus jadi 1000. Kalau 100 udah jadi sejuta ya. Apalagi kalau 10 pangkat 6 itu udah 10 pangkat 18. Lebih parah lagi kalau kita menggunakan 2 pangkat n. 2 pangkat n ya, itu kalau kita punya algoritma dengan kompleksitas sekitar 2 pangkat n, 10 itu udah 10 pangkat 3. Jadi untuk 10 input ukuran 10 aja dia udah sekitar 1000-an. Kalau kita lihat 10 kuadrat itu udah 10 pangkat 30, melebihi 10 pangkat 18 ya. Kalau dia 10 pangkat 3 udah 10 pangkat 301, dan kalau kita lihat 10 pangkat 6 dia udah 10 pangkat 301.030 ya. Ini mungkin memakan waktu yang sangat lama ya. Itu algoritma yang cepat-cepat ya, yang mungkin kurang efisien. Kalau kita punya algoritma yang kompleksitasnya asimptotiknya kurang lebih sama dengan log n ya, itu tanda-tanda algoritma kita efisien banget ya. Jadi 10, 3 ya, kurang lebih. 10 kuadrat itu masih 6 ya. 100 itu saat n kita 100, nilai log n itu masih 6. 1000 dia masih 9 ya. Saat dia 10.000 dia masih 13. Kan lambat banget ini pertumbuhannya ya terhadap n. Kalau n-nya 10 pangkat 6 dia masih 19 ya. Jadi ini sangat efisien ya. Ya. Very good kalau kita punya algoritma yang kompleksitasnya setara dengan log n. Kalau algoritma kita n log n ya ini lumayan ya, dia sedikit di atas n, lebih cepat. Maksudnya lebih cepat pertumbuhannya, artinya algoritma kita lebih lambat ya daripada yang n. Di sini 10 itu 30 ya kalau n log n. 10 kuadrat itu jadi 600-an ya, dan seterusnya sampai 10 pangkat 6 itu jadi 10 pangkat 7. Tapi dia masih lebih cepat dibandingkan n kuadrat. Kalau teman-teman nanti mungkin sudah 6 tahun lagi, 7 tahun lagi ditanya tentang analisis asimptotik, seenggaknya teman-teman ingat bahwa analisis asimptotik dari suatu algoritma tujuannya ini ya, kita ingin mensupres ya. Mensupres ini membuang faktor konstan ya. Pengalih konstan ya, pengalih konstan, dan juga kita pengen membuang suku ya yang order pertumbuhannya lebih rendah. Contohnya, kita mungkin ingin menyamakan 6n log n tambah 6n. Itu kita kan, kalau kita deskripsikan algoritma running time-nya 6n log n tambah 6n. Ini juga fungsi seperti apa gitu kan. Nah, kita pengen nyamain dia supaya sederhana dengan n log n aja. Gitu. Ya, tujuannya itu. Jadi, notasi asimptotik membantu hidup kita dengan mensimplifikasi running time dari algoritma. Ya, jadi kita bisa ngomongin running time algoritma secara kasarnya itu adalah n log n ya. Nggak persis n log n, tapi secara kasar dia n log n, dan ini cukup memberi gambaran bagi kita pertumbuhan algoritma kita, running time algoritma kita itu seperti apa. Ya, running time. Jadi kalau kita pakai bahasa notasi asimptotik itu kita bisa bilang running time-nya adalah theta n log n. Ya, jadi theta n log n ini berisi fungsi-fungsi ya yang sekitar n log n. Ya, pertumbuhannya sama dengan n log n pertumbuhannya, di mana n adalah ukuran input. Saya akan berikan beberapa contoh penggunaan notasi Big O sebagai notasi asimptotik.
Di sini kita diberikan masalah apakah array A punya integer t di dalamnya. Di sini inputnya adalah array A yang panjangnya n dan sebuah integer t. Kita bisa bikin algoritma for i dari 1 sampai n. Ya. Jika AI sama dengan t, ya, kita bisa katakan yes atau return true. Kalau tidak ada, keluar dari loop, kita bisa katakan return false. Ya. Ini adalah algoritma yang memiliki kompleksitas ON. Karena kita melakukan paling banyak n buah operasi. Up to some constant factor. Bagaimana dengan problem ini? Ya. Kita diberikan dua array A dan B, masing-masing panjangnya n dan sebuah integer t. Kita ingin memeriksa apakah A atau B, ya, setidaknya salah satu dari mereka punya integer t. Kita bisa bikin algoritmanya. Pertama kita jalankan loop for i 1 sampai n. Kita cek apakah AI itu ada yang sama dengan t. Kalau ada, kita return true. Kalau tidak ada, kita sambung. Kita periksa di B. For j sama dengan 1 sampai n. Kalau if bj ya itu sama dengan t, kita return juga true. Kalau sudah kita cek keduanya, ya, kedua array tidak ada yang sama dengan t, kita return false. Nah, algoritma ini berbeda dengan yang tadi, dan mungkin ini lebih lama selesainya, tapi kita sama-sama mendeskripsikan running time dari algoritma ini dengan ON. Contoh berikutnya, kita menggunakan loop yang nested. Misalnya kita diberikan dua buah array A dan B yang panjangnya masing-masing adalah n. Pertanyaan yang ingin kita jawab adalah apakah A dan B punya elemen yang sama, ya, atau irisannya tidak kosong. Nah, algoritma yang kita perlukan untuk mengecek ini sedikit berbeda. Di sini kita mungkin ingin menjalankan for loop dari i dari 1 sampai n. Ya. Lalu kita juga lakukan for loop untuk b, ya, dari 1 sampai n. Kita periksa apakah AI itu sama dengan bj. Ya, dan kalau iya sama, artinya mereka punya satu elemen bersama, ya. Nah, dan kita bisa katakan return true. Kalau kita sudah keluar kedua for loop ini, kita bisa langsung return false. Karena kita udah jalani A dari indeks 1 sampai n, dan untuk masing-masing AI itu kita bandingkan dengan BJ, yang J-nya jalan dari 1 sampai n. Ya. Nah, running time dari algoritma ini kita bisa deskripsikan sebagai ON kuadrat. Satu lagi, ya, kita akan memeriksa apakah suatu array A yang panjangnya n itu punya elemen kembar di dalamnya. Nah, cara mengeceknya kita bisa lakukan for loop untuk i dengan indeks i dari 1 sampai n. Lalu kita akan membandingkan AI dengan suatu elemen di sebelah kanannya. Jadi kita melakukan for loop dari untuk j dari i plus 1 sampai n. Kalau seandainya AI sama dengan aj, yaitu suatu elemen di sebelah kanan AI, kita bisa return true. Setelah keluar dari kedua for loop, kita bisa bilang return false. Perhatikan bahwa di sini ada perbedaan dengan algoritma sebelumnya. Yang pertama adalah kita membandingkan dia dengan aj, bukan dengan suatu elemen dari array yang lain atau elemen array B. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di sini kita melakukan loop yang di dalam inner loopnya itu indeksnya dari i plus 1. Kalau yang tadi kan 1 sampai n, ya. Yang sebelumnya. Nah, tapi kalau kita kan i-nya dari 1 sampai n, kemudian j-nya diiterasi dari i plus 1 sampai n. Nah, tapi kedua algoritma ini dengan yang sebelumnya, itu punya running time yang kita bisa deskripsikan dengan cara yang sama, yaitu sama-sama ON kuadrat. Kita lihat notasi asimptotik kita yang pertama, yaitu big O. Saya ingin memberikan terlebih dahulu visualisasinya, sehingga mudah memahaminya. Di sini, misalkan ukuran input adalah N, ya, dan juga kita mau lihat banyak operasi yang dilakukan untuk ukuran input tersebut.
Misalkan algoritma kita punya running time Tn yang grafiknya kalau digambarkan seperti ini. Misalkan lagi, ya, kita punya suatu fungsi yang namanya fn. Ini fungsi sederhana seperti log n, atau mungkin n, atau n kuadrat, atau n log n, dan sebagainya. Ya, tapi ternyata saat kita kalikan fn dengan 2, ya, efeknya nanti kan ketinggian fungsinya di setiap titik n itu akan jadi 2 kali lipat. Ya. Jadi mungkin grafiknya jadi seperti ini. Ya. Nah, misalkan ini 2fn, kita mungkin bisa membuktikan bahwa untuk titik n di sebelah kanan titik potong ini, misalnya kita sebut n0, ya. Mungkin untuk n besar sama dengan n0, ya, di sebelah kanan n0, mungkin nilai fungsi tn ini akan selalu berada di bawah 2fn. Ya. Secara matematis kita bisa deskripsikan, ya, ini untuk setiap n yang besar dari sama dengan n0, jika berlaku tn itu di bawah 2fn. Ya. Ini bisa kita katakan nanti tn-nya itu adalah OFN. Jadi dia dibatasi di atas oleh kelipatan konstan dari fungsi fn. Kita lihat definisi formalnya. Kita katakan Tn, OFN, atau Tn sama dengan OFN, atau Tn dibatasi di atas secara asintotik oleh Fn. Jika dan hanya jika berlaku, kita bisa memilih konstanta C dan N0 ya, yang positif. Sehingga nilai Tn akan kurang dari sama dengan C kali Fn. Jadi Fn ini dikalikan satu konstanta, nilainya selalu lebih besar dari Tn selama n-nya besar dari sama dengan n0. Ya. Pada kasus ini, C-nya itu adalah 2. Ya. Jadi kita kalikan Fn-nya dengan suatu konstanta seperti 2 gitu. Ternyata untuk suatu nilai n0 ya, untuk suatu nilai konstanta n0, Tn itu akan berada di bawah Cfn ya, untuk n-nya yang besar dari n0. Di sini ada kata-kata konstan. Apa maksudnya konstan? Kita katakan C dan N0 itu konstan, artinya dia tidak bergantung pada N. Artinya apa? Artinya C itu atau N0 itu tidak bisa dipilih seper N. Atau C-nya tidak boleh dipilih N. Ya, atau C-nya tidak boleh dipilih seper N log N. Itu nggak boleh. Ya, C-nya harus konstan. Murni konstan misalnya 2 atau seperempat gitu. Ya. Kita akan lihat beberapa contoh. Oke, contoh pertama, kita akan buktikan bahwa 7n kuadrat tambah 2n tambah 5 itu ON kuadrat. Perhatikan bahwa di sini kan, berarti ini Tn-nya, dan ini adalah Fn-nya. Dan kita mau menunjukkan Tn OFN. Nah, membuktikan Tn sama dengan OFN, kita perlu menunjukkan bahwa ada konstanta C dan N0 yang positif, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari sama dengan n0 berlaku Tn kurang dari sama dengan C kali Fn. Ya. Perhatikan bahwa n0 dan C-nya kita yang pilih ya, tapi dia harus konstanta. Sebelum kita nulis buktinya, kita eksplorasi dulu nih. Ini kan Tn kita ini 7n kuadrat tambah 2n tambah 5. Yang Fn-nya kan n kuadrat. Jadi sepintas kita lihat bahwa ini harusnya nilai lebih besar dong, karena n kuadrat ini dikalikan 7 ya kan. Nah, tapi di sini kita bisa mengalihkan suatu konstanta C. Nah, salah satu triknya adalah memastikan konstantanya cukup besar gitu ya, supaya ini nanti kurang dari sama dengan suatu konstanta kali n kuadrat. Kalau kita lihat sih sebenarnya n kuadrat ini ya, itu ordernya kan lebih gede daripada n dan konstanta ini kan. Jadi kita pasti bisa memilih konstanta cukup besar. Nah,
Triknya sih kita pakai sifat bahwa kalau n-nya besar sama dengan 1, ya, pasti berlaku kita tahu n itu pasti kurang dari sama dengan n kuadrat kan. Ya, dan 1 itu pasti kurang dari sama dengan n kuadrat. N kuadrat juga. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah, artinya apa? Artinya kan 2n itu kurang dari sama dengan 2n kuadrat kan. Juga 5 itu kurang dari 5n kuadrat. Nah, menggunakan sifat ini, kita bisa tahu bahwa 7n kuadrat tambah 2n tambah 5 itu akan kurang dari sama dengan 7n kuadrat tambah 2n kuadrat tambah 5n kuadrat. Ya. Untuk setiap n yang besar sama dengan 1, itu berlaku 7n kuadrat tambah 2n tambah 5 pasti kurang sama dengan 7n kuadrat tambah 2n kuadrat tambah 5n kuadrat. Ya. Nah, ini sama dengan 14n kuadrat. Nah, di sini kalau kita ekspor kayak gini, ini berarti tandanya kita bisa pilih nanti n0-nya itu adalah 1 dan c-nya itu adalah 14. Nah, tapi cara menuliskan buktinya jangan seperti ini. Cara penulisan buktinya akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Berikut adalah contoh penulisan bukti untuk penyataan bahwa 7n kuadrat tambah 2n tambah 5 dibatasi di atas secara asintotik oleh n kuadrat. Perhatikan bahwa kita langsung state, ya, kita langsung nyatakan C dan N0 yang kita pilih apa. Baru kita kemudian menyatakan bahwa untuk N yang besar dari sama N0, yaitu 1, kita berikan penjelasan kenapa 7n kuadrat tambah 2n tambah 5 kurang dari sama dengan konstanta C kita, yaitu 14 dikalikan N kuadrat. Maka buktinya selesai. Tadi kita menggunakan pilihan C, konstanta C-nya 14 dan N0-nya 1. Pertanyaannya, apakah ini satu-satunya pilihan C dan N0 yang memenuhi? Tidak, ya. Jadi mungkin teman-teman menggunakan pilihan C dan N0 yang berbeda, ya. Tentu di sini kalau C-nya lebih besar dari 14, tentu buktinya teman-teman bekerja juga gitu kan. Tapi ada banyak cara mengerjakannya selama analisisnya benar dan konsisten. Nah, cara lain mungkin saya mau nunjukin, tadi kan kita menggunakan sifatnya adalah bahwa kalau n-nya besar sama dengan 1, maka 2n ini pasti kurang dari sama 2n kuadrat, ya. Dan juga 5 ini kurang dari sama dengan n kuadrat. Ya, 5n kuadrat. Tapi ini bukan satunya cara, ya. Ada cara lain. Ini mungkin kita akan demonstrasikan di sini. Perhatikan bahwa 2n, ya, itu pasti kurang dari sama dengan, langsung aja kita ambil n kuadrat, ya, untuk n yang besar sama dengan 2. Ya, ini benar karena kalau n-nya besar sama dengan 2, salah satu n di sini bisa diganti, ya, besar sama dengan 2. N kali n besar sama dengan 2 kali n. Gitu. Yang 5 itu juga benar. Ya, jadi kita bisa bilang n5 itu akan kurang dari sama dengan n kuadrat untuk n besar sama dengan 3. Ya. Mulai dari 3, n kuadrat pasti besar sama dengan 5. Ya. Nah, 7n kuadrat itu tidak mungkin kita pilih konstanta depannya kurang dari 7. Jadi ini hanya bisa kita bilang kurang dari 7n kuadrat. Jadi sebenarnya untuk setiap n, ya, untuk setiap n besar dari 0. Kalau kita pilih n0-nya, pilih aja yang terbesar di antara ini, ya kan. Jadi kalau seandainya kesamaan ini benar untuk n besar sama 2, dia akan juga benar untuk n besar sama 3 dong. Jadi kita pilih aja yang n0-nya yang paling besar di antara di sini. Jadi pilih n0-nya 3, ya. C-nya dipilih berapa? Kita lihat nih, dari analisis kita, 7n kuadrat tambah 2n tambah 5, itu akan kurang dari sama dengan 7n kuadrat, ya, tambah n kuadrat tambah n kuadrat. Ya. Untuk n yang besar sama dengan 3. Ini benar. Ya. Jadi kalau lihat di sini sih, ini kayaknya C-nya nanti pilihannya adalah 9n kuadrat. Berarti di sini 9. Ya, dan kita bisa juga menggunakan konstanta ini nanti untuk membuktikan bahwa 7n kuadrat tambah 2n tambah 5 itu sama dengan ON kuadrat. Oke, contoh berikutnya adalah perumuman dari contoh kita sebelumnya. Di sini kita diberikan running time algoritma kita, Tn, itu berbentuk polinomial dengan derajat n. Derajat D, ya. D adalah pangkat tertinggi dari n yang muncul di suku-suku penjumlahannya. Nah, kalau dia polinomial, perhatikan bahwa meskipun bentuknya variabel, ya, tapi sebenarnya kalau kita dikasih polinomial, koefisien-koefisien itu adalah konstan.
Jadi tidak bergantung pada N. Jadi perhatikan bahwa AD min 1, dan seterusnya sampai A0, ini semuanya konstan. Nah, ini adalah bentuk umum dari contoh kita sebelumnya ya, karena sebelumnya itu kita kan punyanya 7n kuadrat tambah 2n tambah 5 ya, sama dengan ON kuadrat. Nah, ini kita kan di sini hanya berurusan dengan polinomial derajat 2. Nah, kita akan perumum untuk polinomial derajat D. Jadi, kalau ada polinomial derajat D, bunyi teoremanya bilang, kita bisa bilang dia O n pangkat D, yaitu n pangkat derajat tinggi dari polinomial itu. Oke, buktinya. Ya, kita kan tadi sudah buktikan yang kasus lebih sederhananya ya, kasus lebih spesifik. Nah, kita bisa gunakan ide yang sama sebenarnya untuk membuktikan ini. Jadi kita ingat tadi bahwa kita buktikan bahwa untuk setiap n yang besar sama dengan 1, ya, kita bilang n kurang dari sama dengan n kuadrat, ya, dan 1 kurang dari sama dengan n kuadrat juga. Ya. Jadi kita bisa kalikan kedua ruas dengan 2. Ini juga kita kalikan dengan 5. Ya. Baru kita jumlahkan. Oke, sekarang kita menggunakan metode yang sama, yang serupa. Tapi di sini ada sedikit isu ya. Jadi kita mungkin bisa bilang A0 ya, itu pasti kurang dari sama dengan A0 kali n pangkat D. Ya. Terus di sini A1 kurang dari A1 kali n. Ya. Kurang dari A1 kali n pangkat D. Ya. Terus A2 n kuadrat itu akan kurang dari sama dengan A2 n pangkat D. Dan seterusnya sampai ya, AD kali n pangkat D pasti kurang dari sama dengan AD kali n pangkat D. Oke, ini in general true, tapi hanya benar kalau seandainya koefisien-koefisien A0-nya A1, A2 sampai AD ini positif. Tapi ini tidak begitu benar ya kalau seandainya ada koefisien yang negatif. Kita harus somehow sedikit merubah properti yang kita gunakan. Jadi contoh yang salahnya itu misalnya nih kita bilang bahwa minus 2n kurang dari sama dengan minus 2n pangkat 3 misalnya. Ya. Untuk kita bilang ini benar untuk n besar sama dengan 1. Tapi nggak benar saat kita coba n-nya 2. Ini kan jadi minus 4 kurang dari sama dengan minus 16, dan ini kan salah ya kan. Nah, tapi perubahannya nggak begitu banyak ya. Kita cukup kasih ruas kanannya itu koefisiennya itu dikasih mutlak. Ya. Ya, kalau ruas kirinya negatif, ya pasti dia akan tetap kurang dari sama dengan bilangan yang positif sebelah kanan. Ya. Di sini n kita kan positif. Nah, jadi cukup dikasih mutlak di sini. Di kasus contoh sebelumnya itu kan sebenarnya mutlak 7 tambah mutlak 2 tambah mutlak 5 ya. Cuman implisit karena di sini koefisien-koefisiennya kebetulan di sini semua positif, tapi bisa aja di sini AD-1 atau A1 atau A0-nya negatif. Jadi kita somehow ambil mutlaknya. Oke, kalau begitu ya ini akan benar untuk setiap suku-sukunya. Maka kita bisa bilang bahwa TN kita ya, itu pasti akan TN-nya kita salin dulu, ini AD N pangkat D, dan seterusnya sampai A1N tambah A0. Kita bisa bilang bahwa ini pasti akan kurang dari sama dengan mutlak AD N pangkat D, ya. Mutlak AD-1 N pangkat D, dan seterusnya sampai mutlak A1 N pangkat D tambah A0, mutlak A0 kali N pangkat D. Nah, kita tinggal kumpulkan semua koefisien n pangkat D-nya, kita dapatkan ini akan kurang dari sama dengan mutlak AD tambah dan seterusnya sampai mutlak A0 ya, kali n pangkat D. Nah, kalau begitu kita bisa pilih ya, C-nya adalah mutlak A0 sampai tambah mutlak AD ya, dan N0-nya adalah 1. Perhatikan bahwa ini konstan untuk polinomial Tn yang diberikan ke kita. Berikut adalah penulisan bukti berdasarkan observasi kita sebelumnya tadi. Mungkin catatan tambahan saja. Jadi dari teorema ini kita bisa gunakan secara gratis sekarang pernyataan-pernyataan seperti n pangkat 3 ya, setengah n pangkat 3 tambah 7 n ya minus
n kuadrat, ya ini akan sama dengan ON pangkat 3. Dan seterusnya. Oke, contoh berikutnya yang ingin saya bahas sebenarnya adalah bukan contoh. Ya, jadi kita peduli dengan bagaimana cara membuktikan suatu fungsi bukan ya atau tidak dibatasi secara asintotik oleh fungsi lain Fn. Ya. Untuk membuktikannya, ya kita bisa gunakan bukti dan kontradiksi. Ya, untuk membuktikannya, asumsikan bahwa sebaliknya berlaku. Asumsikan bahwa n pangkat k plus 1 itu O n pangkat k. Artinya, ada konstanta positif C dan N0, sehingga ya, untuk setiap n yang besar, lebih besar dari N0, berlaku n pangkat k plus 1 itu kurang dari sama dengan C kali n pangkat k. Ya, ini definisi dari n pangkat k plus 1 sama dengan O n pangkat k. Oke, namun ini kan ekivalen mengatakan bahwa n pangkat k plus 1 kurang dari sama dengan C kali n pangkat k. Ini ekivalen sama aja dengan bilang ya, n ya, kita coret n pangkat k-nya. Ini kita bilang n kurang dari sama dengan C. Jadi kita bilang ada konstanta C dan N0, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari N0, ya, n pasti kurang dari sama dengan C. Ini kan absurd ya. Karena bisa dipilih n ya, maksimum dari N0 dan C ditambahin 1 ya. Pokoknya pilih aja bilangan yang lebih besar dari C dan N0 ya, yang lebih besar dari kedua bilangan ini ya. Ini akan jadi pernyataan yang salah karena kita bilang untuk setiap n besar dari N0, n kurang dari sama C. Tapi kita bisa pilih misalnya kalau C-nya 1000 terus N0-nya 100 ya, kita pilih aja 2000 gitu. Ya, ntar ini pernyataan ini akan bernilai salah. Karena yang kita klaim bahwa n-nya untuk setiap n yang besar ya, yang lebih besar dari N0, ternyata n-nya terbatas kurang dari suatu konstanta. Ini kan nggak mungkin ya. Jadi ini absurd karena dipilih ini, jadi tidak mungkin n pangkat k plus 1 sama dengan O n pangkat k. Jadi bisa kita katakan n pangkat k plus 1 itu tidak sama dengan O n pangkat k. Oke, saya berikan contoh lagi. Contohnya contoh positif tapi tidak trivial gitu ya, karena melibatkan fungsi yang bukan polinomial. Jadi untuk soal-soal seperti ini kita harus lebih berani untuk eksplorasi, coba-coba beberapa nilai n, coba-coba beberapa nilai c dan n0. Oke, sekarang saya akan jelaskan cara saya berpikir mengerjakan soal ini. Pertama, perhatikan dulu nih log 2n dan akar n. Ini kedua fungsi ini memperkecil nilai n kan. Misalnya n-nya 8, nilai lognya kan masih 3 gitu. Kalau n-nya 16, nilai lognya 4 gitu. Begitu juga dengan akar n, karena memang sifat mengakarkan itu memperkecil bilangannya gitu kan. Jadi somehow ini kedua fungsi ini adalah fungsi yang sublinier. Fungsi yang sublinier ya, artinya dia berada di bawah grafik y sama dengan x gitu ya, secara asintotik. Mungkin dikalikan suatu konstanta. Oke, sekarang log 2n dan akar n ya. Ini kita kan kalau membuktikan suatu tn itu OFN ya. Kita harus mencari konstanta ya, harus cari konstanta C dan N0 ya. Sehingga log 2n ya nanti akan kurang dari sama dengan ya, C kali akar n untuk setiap n yang besar dari sama dengan N0 ya. Nah, kita coba-coba dulu nih ya untuk observasi n log 2n terus akar n. Kalau n-nya 2, ini nilainya 1 gitu ya. Ini nilainya akar 2. Oke, masih kayaknya kurang dari ya. Kalau n-nya 4, ini 2 ya. Ini ternyata 2 ya, jadi sama dengan ternyata. Kalau n-nya mungkin 8 kita coba. Kita coba nilai yang gampang-gampang aja dulu ya kan. Log 2n itu jadi 3 ya, sementara sini jadi akar 8. Nah, ini hati-hati nih ya, karena ini adalah contoh di mana log 2n itu ternyata bisa lebih besar dari akar n.
Jadi kalau teman-teman nanti misalnya bikin klaim log 2n itu kurang dari sama dengan akar n untuk setiap n besar sama dengan 1, ini adalah pernyataan yang salah. Ya, karena ternyata ada counterexample nih di n sama dengan 8. Oke, tapi kita percaya sama soalnya mungkin jadi kita tetap cari ininya. Ya, jadi misalkan n-nya 16 ya, maka log 2n itu akan jadi 4 ya. Dan akar n itu jadi 4. Ternyata sama lagi. Gimana berikutnya? Mungkin 32. 32 log 2n itu 5 ya. Terus ini udah akar 32 ya. Kita tahu ini kurang dari. Kayaknya sih behaviornya gitu terus. Mungkin teman-teman coba sendiri lagi. Ya kalau n-nya kalau n-nya mungkin 64 ya, ini masih 6. Ini berapa? 8 ya. Kalau n-nya udah mulai kurang dari, makin jauh nih jaraknya kayaknya. Terus kalau n-nya 128 gitu kan, log 2n ini kan jadi 7, sementara ini berapa? Akar 128. Lebih jauh lagi ya. Kemudian kalau 256, ini 16, dan ini 8. Makin jauh, udah 2 kali lipatnya. Ya. Jadi kayaknya sih ini adalah tipping point di mana log 2n akan selalu lebih kecil. Jadi kita coba klaim bahwa klaim ini belum dibuktikan ya, dan kita perlu buktikan klaim ini. Sepertinya sih untuk setiap n yang besar dari sama dengan, kayaknya dari 16 itu ya, 16 sepertinya sih log 2n akan kurang dari sama dengan akar n ya. Nah, ini akan dibuktikan. Oke, klaim kita dari observasi sebelumnya adalah untuk setiap n yang besar dari sama dengan 16 ya, log 2n kurang dari sama dengan akar n. Ya. Pertama, catatan dari saya, kalau seandainya teman-teman tidak yakin dengan pilihan n0 dan c-nya teman-teman bisa perbesar aja n0-nya. Ya, kalau seandainya dia memang berlaku ya untuk 16, n yang besar dari 16, tentu pernyataan bahwa ini, tapi untuk n yang besar dari 20 itu tetap berlaku ya. Karena pernyataan bahwa ini benar untuk setiap n besar dari 16 menjamin benar juga untuk n yang lebih besar gitu ya. Kemudian juga C-nya juga bisa kita perbesar ya, karena kalau seandainya ini dikali 1 aja dia udah benar ya, apalagi kalau kita kalikan dengan 4 ya, karena ruas kanannya itu semakin besar semakin bagus. Tapi buktinya tetap harus konsisten dengan apa yang kita sampaikan di sini ya. Jadi saya tetap akan gunakan ini untuk, yaitu untuk N0 16 dan C-nya adalah 1. Oke, untuk membuktikannya saya akan definisikan fungsi fx ya. Ini fungsi real sama dengan akar x minus log 2x ya. Oke, kalau begitu saya ingin membuktikan fx ya itu besar sama dengan 0 untuk x yang besar sama dengan 16. Di sini x-nya bilang real. Jadi intuisinya adalah kalau saya misalnya punya pertama ya fungsi ini misalnya tn kita, ini cn kita, cfn kita. Kalau dia benar untuk setiap bilangan real ya, tentu dia akan benar juga untuk setiap bilangan asli. Artinya titik-titik di n yang bilangan bulat gitu ya, dia akan tetap berada di bawah ya grafik yang CFN. Kalau memang secara fungsi real dia juga seperti itu sifatnya. Oke, jadi saya akan definisikan fungsi ini akar x minus log 2x, yaitu selisih ruas kanan dengan ruas kiri. Lalu saya buktikan selisihnya itu positif ya. Untuk membuktikan ini ya, caranya saya buktikan dulu pertama F16 itu adalah 0 ya. Tapi ini benar ya, karena akar dari 16 itu minus log 2 16 itu adalah 4 minus 4 sama dengan 0 ya. So this is correct. Next, saya ingin buktikan bahwa f aksen x itu besar sama dengan 0 untuk x yang besar sama dengan 16. Nah, ini teman-teman perlu sedikit kalkulus ya, tapi bisa dikerjakan dengan mudah atau menggunakan bantuan komputer. F aksen x ini adalah 1/2 akar x. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini kurang dari minus 1/2 kali x.
Nah, kapan ini besar dari 0? Kalau saya lanjutkan aljabarnya, 1/2 akar X ya, akan besar dari sama dengan 1/2X ya, untuk kalau saya pindah ruas ya, ln 2X, ini pernyataan ekivalen dengan ln 2X besar sama dengan 2 akar X. Ya. Berarti akan benar untuk akar X besar dari sama dengan 2 per ln 2. Ya. Jadi X besar sama dengan 4 per ln 2 kuadrat. Ya, jadi yang barusan saya lakukan adalah mengecek ini kapan turunannya bakal besar dari 0. Ya. Dan teman-teman bisa cek sendiri nanti lebih detail. Yang pasti kita tahu bahwa untuk X yang besar dari 4 per ln 2 kuadrat ya, pasti berlaku ya, f aksen X besar sama dengan 0. Ya. Apalagi untuk 16 ya, 16 ini kan udah positif gitu. Jadi ini untuk 16 dia 0 gitu ya. Dan untuk X besar dari 4 per ln 2 kuadrat ini juga benar. Nah, sepertinya sih ya, ini tuh 16 itu ada di sebelah kanannya 4 per ln 2 kuadrat ya. Jadi 16 lebih besar dari 4 per ln 2 kuadrat. Jadi pernyataan ini sepertinya juga benar gitu ya. Bahwa berarti benar juga. Berarti untuk X yang besar dari 16 juga berlaku. F aksen X besar sama dengan 0. Di slide ini teman-teman bisa baca penulisan pembuktian yang sebelumnya. Oke, sekarang saya akan berikan contoh terakhir tentang notasi Big O untuk sementara ya. Ini adalah pernyataan terbuka ya. Jadi kita harus menebak apakah dia benar atau salah. Pernyataannya adalah apakah benar bahwa jika Fn dibatasi di atas secara asimptotik oleh OGN, ya, apakah benar bahwa 2 pangkat Fn itu juga dibatasi di atas secara asimptotik oleh 2 pangkat Gn? Oke. Untuk soal seperti ini, kita tentu harus eksperimen. Kita coba-coba Fn dan Gn-nya dengan beberapa fungsi yang sederhana gitu ya. Dan dengan mencoba-coba, kita mencoba mencari counter example biasanya. Ya. Karena kita nggak bisa membuktikan kebenaran dengan coba-coba ya. Jadi kita harus coba-coba dengan tujuan mencari-cari ini ke kemungkinan salahnya di mana ya. Perhatikan bahwa untuk membuat dia salah ini harus diberi nilai true, tapi ini bernilai false. Nah kalau kita coba-coba ya, misalnya fn-nya adalah n dan gn-nya adalah n plus 1. Maka 2 pangkat fn itu kan 2 pangkat n. Dan 2 pangkat gn itu adalah 2 pangkat n plus 1. Kalau kita lihat secara kacamata, kayaknya sih benar ya bahwa 2 pangkat n itu kurang dari sama dengan 2 pangkat n plus 1 ya, atau bahkan nggak perlu pakai pangkat gitu ya. Nah, jadi kita kayaknya untuk contoh yang ini benar sih ya bahwa O2 pangkat n itu O2 pangkat n plus 1. Ya. So, kita tidak mendapatkan counter example di sini. Mungkin kita coba-coba fungsi lain gitu ya, tapi kalau n dengan n plus 1 mungkin agak standar gitu. Yang menarik itu adalah misalnya kita contoh fn-nya adalah 2n gitu ya. Kita tahu kan 2n ini sama saja ordernya dengan n ya, dengan linear. Jadi coba kita ambil fn-nya 2n dan gn-nya adalah n. Maka 2 pangkat fn ya, itu akan menjadi 2 pangkat 2n. Ya. Sementara 2 pangkat gn itu akan menjadi 2 pangkat n. Ya. Nah, mungkin kita ingin cari-cari gitu ya konstan. Apakah benar bahwa 2 pangkat fn ya, itu O 2 pangkat gn. Dan kita mungkin akan mencari konstan C dan N01, N0 ya, yang besar dari 0, yang positif. Sehingga ya 2 pangkat 2n nanti akan kurang dari sama dengan suatu konstanta yang tidak bergantung pada n dikalikan dengan 2 pangkat n. Nah, kalau kita coret kedua ruas ya dengan 2 pangkat n, ini kan jadi 2 pangkat n. Nah, jadi apakah ada konstanta C ya, sehingga untuk n yang besar, yang lebih besar dari n0, 2 pangkat n itu kurang dari sama dengan C. Konstanta. Tidak kan? Karena kita tahu ini tidak terbatas ya. Dia unbounded di atas ya. Jadi
salah bahwa 2 pangkat 2n itu big O 2 pangkat n. Ini salah ya. Jadi 2 pangkat n itu bukan O2n. O2 pangkat n. Ya. Tapi kita udah lihat nih bahwa 2n itu sama dengan O n. Ya. Berarti pernyataan ini salah. Karena kita berhasil menemukan counter example. Notasi asintotik lain yang akan kita pelajari adalah big omega. Kalau big O membatasi di atas secara asintotik, omega akan membatasi di bawah secara asintotik. Berikut adalah contohnya. Misalkan saya punya fungsi running time sebagai berikut. Dan misalkan ada fungsi fn. Dan jika seandainya saya mengalihkan fn dengan suatu konstanta, misalnya setengah fn, saya dapatkan bahwa Tn itu nilainya selalu besar dari atau sama dengan setengah Fn untuk N yang besar. Dalam hal ini, jika saya ambil suatu titik N0 seperti ini, kita lihat bahwa untuk N yang besar dari sama dengan N0, Tn besar dari atau sama dengan setengah Fn. Nah, untuk kasus seperti ini, kita sebut Tn itu omega dari Fn. Secara formal, kita katakan suatu fungsi Tn sama dengan omega Fn jika dan jika terdapat konstanta positif C dan N0 sehingga Tn lebih besar dari sama dengan C kali Fn, jadi C menjadi konstanta pengalinya. Dan ini berlaku untuk setiap N besar sama dengan N0, atau ini bahasanya N cukup besar. Ya. Jadi ada batas N0, sehingga untuk N yang besar dari N0, Tn akan berada di atas C kali Fn secara grafik. Ingat lagi bahwa konstanta di sini maksudnya tidak boleh bergantung pada N. Ya, jadi dia bukan fungsi dalam N. Jadi C tidak boleh berbentuk seperakar N, atau super N, atau N kuadrat, itu tidak boleh. Dia harus berupa angka seperti setengah, seperempat, dan sebagainya. Berikut adalah contoh pembuktian bahwa N kuadrat minus 4N minus 100 itu omega N kuadrat. Pertama, yang kita lakukan biasanya adalah observasi nilai-nilai fungsi kita untuk beberapa nilai N. Mungkin kita coba untuk N10. Ya. Ini kan nilainya 100 minus 40 min 100 sama dengan min 40. Sementara yang N kuadrat bernilai 100. Jadi, karena di sini negatif, itu tidak mungkin ya kita kalikan konstanta di N kuadrat. Ini nggak mungkin lebih besar dari 100, itu tidak mungkin. Misalnya lagi kita coba nilai yang lebih besar, 20 ya. Maka ini akan jadi 400 minus 80 minus 100 ya. Dan ini nilainya adalah 220. Sementara ruas kanan itu adalah 400. Kayaknya kalau kita kalikan setengah di sini ya, maka 220 akan besar dari sama dengan setengah kali 400. Ya, seandainya n-nya kita ambil 30 misalnya. Itu berlaku 900 minus 120 ya, minus 100. Dan ini akan sama dengan 680. Sementara ruas kanan itu 900. Dan sepertinya benar lagi bahwa kalau kita kalikan setengah di sini, dia akan besar sama dengan setengah kali 900 ya, dimana ini setengahnya kita jadikan sebagai C. Oke, dari sini kita mau klaim bahwa N kuadrat minus 4N minus 100 itu akan lebih besar dari sama dengan setengah N kuadrat untuk N yang besar sama dengan 20. Mungkin ada konstanta lain ya selain setengah dan 20. Tapi kita coba buktikan untuk yang ini, dan ini cukup untuk membuktikan bahwa N kuadrat min 4N min 100 sama dengan omega N kuadrat memang benar. Oke, untuk membuktikannya, kita perhatikan bahwa ekspresi ini itu ekivalen dengan kita pindah ruas setengah N kuadratnya jadi setengah N kuadrat minus 4N min 100 besar sama dengan 0. Jadi kita perlu buktikan setengah N kuadrat itu besar sama dengan 4N tambah 100. Nah,
Tapi teman-teman juga tahu ya bahwa setengah n kuadrat besar sama dengan 4n tambah 100, ini ekuivalen dengan n kuadrat besar sama dengan 8n tambah 200. Nah, untuk membuktikan ini, ya, kita ingin membuktikan ini benar untuk n besar sama dengan 20. Perhatikan bahwa setengah n kuadrat, ya, karena n-nya besar sama dengan 20, ini akan besar sama dengan setengah n kali n. Ya. Yang ini kan besar dari sama dengan 20, berarti ini akan besar sama dengan 10n. Dan ini akan besar dari 8n. Sementara itu, kalau seandainya dia kita menggunakan setengah kali n kuadrat, ini kan besar dari 400. Kalau n-nya besar sama dengan 20. Maka ini akan besar dari sama dengan 400 per 2, 200. Jadi, dari kedua ini kita simpulkan bahwa setengah n kuadrat tambah setengah n kuadrat akan besar sama dengan 8n tambah 200. Jadi, n kuadrat besar sama dengan 8n tambah 200 untuk n besar sama dengan 20. Dari sini kita tahu bahwa n kuadrat besar sama dengan 8n tambah 200 ekuivalen dengan pernyataan ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa n kuadrat min 4n tambah 100 min 100 itu omega n kuadrat. Di slide ini teman-teman bisa baca contoh penulisan buktinya. Berikutnya saya akan memberikan contoh yang melibatkan fungsi faktorial. Di sini kita membuktikan n faktorial itu bukan omega n plus 1 faktorial. Untuk membuktikannya, perhatikan bahwa untuk yang ini kita bisa gunakan bukti dan kontradiksi. Jadi, asumsikan ada konstanta positif C dan N0 yang besar dari 0, sehingga untuk setiap n yang besar dari sama dengan N0 berlaku n faktorial besar dari sama dengan C kali n plus 1 faktorial. Namun kalau kita sederhanakan, kita bagi n faktorial kedua ruas, ini kan jadi n plus 1. Ini artinya untuk setiap n yang besar dari sama dengan N0 berlaku, ya, 1 per C akan besar dari sama dengan n plus 1. Ya, ini artinya untuk n yang besar berlaku n plus 1 itu masih kurang dari satu konstanta. Namun ini akan salah kalau seandainya kita pilih n-nya yang terbesar dari N0 dan 1 per C kita tambahin 1. Ya, ini pernyataan ini akan salah. Jadi, pilihan C dan N0 konstanta yang memenuhi ini tidak ada. Maka kita simpulkan karena C dan N0 demikian tidak mungkin ada, maka n faktorial itu kita tahu dia tidak omega n plus 1 faktorial. Sekarang kita akan memberikan contoh yang positif, ya. N faktorial kali n sama dengan omega n plus 1 faktorial. Kita coba ambil C-nya 1 gitu ya. Kita lihat bahwa n faktorial kali n itu kita pengen besar dari 1 kali n plus 1 faktorial. Kita bisa bagi kedua ruas dengan n faktorial lagi, ya. Di sini kita akan dapatkan n plus 1. Jadi n besar sama dengan n plus 1. Ini salah ya. Jadi somehow kita harus pilih satu pengali di sini. Kita belum pilih C-nya, tapi intinya n faktorial kali n. Kita inginkan dia besar dari sama dengan C kali n plus 1 faktorial. Kalau kita bagi kedua ruas dengan n faktorial, dapatnya di sini n plus 1. Jadi kita inginkan agar n besar sama dengan C kali n plus 1 sebenarnya. Untuk n yang besar dari sama dengan n0. Di sini sepertinya kalau kita pilih C-nya kecil gitu ya, banyak sih pilihannya, tapi kalau misalnya kita pilih aja yang standar setengah misalnya, ini akan berhasil ya. Jadi ini setengah n plus 1, dan ini kita lihat ini akan benar kalau seandainya 2n besar sama dengan n plus 1, dan ini n besar sama dengan 1 ya. Jadi kayaknya kita bisa pilih n0-nya itu 1. Jadi sepertinya kita nanti klaim untuk n
yang besar dari sama dengan 1 berlaku n faktorial kali n besar sama dengan setengah kali n plus 1 faktorial. Teman-teman silakan coba buktikan ini sendiri. Apakah ada hubungan antara big O dan big omega? Ada. Jadi kalau Fn dibatasi di atas oleh Gn secara asintotik, maka Gn akan dibatasi di bawah oleh Fn secara asintotik. Dan ini berlaku jika dan jika ya. Jadi analoginya itu kayak kalau Fn kurang dari Gn, maka Gn kan besar dari Fn. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa sifat kurang dari, besar dari itu mirip dengan notasi big O dan big omega. Namun bedanya ini secara asintotik. Artinya dia berlaku kurang dari atau besar darinya untuk n yang besar saja dan juga kalau dikalikan suatu konstanta. Kita sudah mempelajari dua notasi asintotik. Yang pertama adalah big O dan juga satu lagi adalah big omega. Perhatikan bahwa big O itu analoginya adalah Tn kurang dari sama dengan C kali Fn untuk n yang besar. Dan analogi untuk big omega adalah Tn besar dari sama dengan C aksen, mungkin C-nya mungkin berbeda, untuk kali Fn untuk n yang besar. Ya. Nah, apa analoginya kalau seandainya Tn itu kurang dari sama dengan ya, dan besar dari sama dengan C kali Fn dan C besar dari C aksen kali Fn. Jadi dia diapit di atas dan di bawah oleh Fn untuk pilihan konstanta yang mungkin berbeda. Jadi ini kurang lebih bilangnya Tn itu punya asintotik yang sama dengan Fn. Nah, notasi yang kita gunakan adalah big theta. Jadi big theta kita menggunakan definisi sebagai berikut. Tn itu big theta Fn jika dan jika kita tahu bahwa Tn itu dibatasi di atas oleh Fn secara asintotik dan Tn dibatasi di bawah oleh Fn secara asintotik. Beberapa textbook mendefinisikan theta big theta sebagai berikut. Tn big theta Fn jika dan jika terdapat konstanta N0, kemudian ada dua konstanta lagi C1 dan C2 yang semuanya positif, sehingga untuk setiap n yang besar sama dengan N0 berlaku Tn itu kurang dari sama dengan C2 kali Fn, tapi dia besar dari sama dengan C1 kali Fn. Oke, saya akan berikan contoh penggunaan big theta. Di sini kita akan buktikan setengah kali n kuadrat dikurangkan dengan 3n, itu big theta n kuadrat. Berdasarkan definisi big theta, ada dua hal yang perlu kita buktikan. Yang pertama adalah setengah n kuadrat min 3n ini sama dengan big O n kuadrat. Kemudian kita juga buktikan setengah n kuadrat minus 3n itu big omega n kuadrat. Yang big O ini mudah ya, karena kita tahu ini kan setengah n kuadrat itu kurang dari n kuadrat. Kita kurangkan lagi dengan 3n. Ya kan? Jadinya setengah n kuadrat minus 3n pasti kurang dari sama dengan n kuadrat untuk setiap n besar dengan 1. Kalau teman-teman sadarkan, ini sebenarnya ekivalen dengan 0 kurang dari sama dengan setengah n kuadrat tambahkan 3n. Dan ini jelas benar. Jadi kita tahu setengah n kuadrat minus 3n pasti O n kuadrat. Bagaimana dengan big omega? Ini sedikit lebih tricky. Jadi kalau yang pertama kita lakukan tentu adalah coba-coba ya. Minus 3n kuadrat minus 3n dan ini n kuadrat. Kalau kita coba n-nya 1, ini masih negatif ya. Setengah min 3. Kalau n-nya 2 ya, ini 4 minus 6 minus 2. Kalau n-nya 3, ini akan jadi setengah kali 9, 4 setengah minus 9 minus 4 setengah ya. Jadi ini masih negatif. Kalau n-nya 4, ini 8 minus 12 ya. 8 minus 12 masih negatif. Kenapa kalau negatif kita nggak bisa pilih ya, karena di sini kan bakal positif ya kan. Kalau kita kalikan n kuadrat dengan positif apapun dia tidak mungkin negatif ya. Jadi nggak mungkin ini besar dari itu nggak mungkin. Kalau n-nya 5 ya, ini kan jadi 25 per 2 ya, sekitar 12 setengah minus 15 masih negatif ya. Kalau n-nya 6 ya, ini jadi 18 minus 18. Nah, ini udah 0 ya kan.
dan 0, tapi tetap tidak bisa kita pilih ya, karena nggak mungkin 0 besar dari suatu positif. Kita coba 7. Untuk 7 ya, untuk 7 dia ini 49 per 2 ya, 49 per 2 kurangkan dengan 21 ya. Ini kan 49 minus 42 per 2, 7 per 2 atau 3,5. Ini udah positif, sementara ruas kanannya 49. Jadi mungkin kita perlu mengalihkan suatu konstanta di depannya. Kalau n-nya 8 ya, n-nya 8 ini kan 64 per 2 minus 24 ya. Jadi 64 minus 48 minus 48 per 2. Jadinya 24 per 2 ini 12 ya. Tapi ruas kanannya udah 64. Kita bisa teruskan, tapi sepertinya kita sekarang sudah mulai bisa membuat klaim ya, bahwa memang setengah n kuadrat minus 3n itu pasti besar dari suatu konstanta dikalikan n kuadrat. Yang jadi masalah sekarang adalah konstantanya berapa, dan untuk nilai n yang besar dari berapa. Dua kotak ini harus kita isi. Untuk observasi pertama ya, setengah n kuadrat ini ya, kalau kita pilih di sini setengah, ini sepertinya kalah ya, karena nilai setengah n kuadrat min 3n ini kan setengah n kuadrat yang dikurangi sesuatu. Jadi nggak mungkin kita pilih dia setengah. Jadi sepertinya kita harus pilih konstanta yang lebih kecil dari setengah. Mungkin dalam hal ini kita bisa pilih misalnya 1/4. Nah, sekarang kita cukup memeriksa untuk n berapa nilai ini mulai benar ya. Nah, yang pasti tidak mungkin kita pilih n yang kecil dari 8. Tidak mungkin kecil dari 7. Kalau kita sederhanakan ya, persamaan setengah n kuadrat minus 3n besar sama dengan 1/4 n kuadrat, ini akan ekivalen dengan 1/4 ya, n kuadrat besar dari sama dengan 3n ya. Kalau kita sederhanakan lebih lanjut ya, n-nya positif ya, kita ambil coret n-nya 1/4 n besar sama dengan 3, dan ini akan benar untuk n besar sama dengan 12 ya. Maka kita bisa klaim bahwa untuk n besar sama dengan 12 ya, setengah n kuadrat minus 3n besar sama dengan 1/4 n kuadrat. Dan dengan demikian kita ambil pilihannya C adalah 1/4 dan N0 adalah 12. Teman-teman bisa baca pembuktiannya di slide berikutnya. Di slide ini teman-teman bisa baca pembuktian berdasarkan observasi kita sebelumnya. Berikutnya adalah contoh cara kita membuktikan bagaimana sesuatu bukan big theta dari fungsi tertentu. Ingat bahwa Tn itu theta Fn ya, jika dan hanya jika ya, Tn big O Fn dan juga ya, Tn itu big omega Fn. Nah, kalau kita membuktikan Tn bukan theta Fn ya, ini sama saja bilang kita buktikan Tn tidak sama dengan OFN atau ya Tn ya bukan omega Fn. Jadi salah satu saja dari sini itu terpenuhi, maka kita bisa katakan Tn bukan theta Fn. Dari observasi sementara ya, kita menggunakan intuisi tentang polinomial, kita bisa lihat bahwa 6n pangkat 3 itu jelas besar dari sama dengan n pangkat 3. Ya, dan n pangkat 3 ini besar dari n kuadrat. Di sini kita tentu fokusnya n-nya besar sama 1 ya. Jadi ini jelas bahwa 6n pangkat 3 itu sama dengan omega n kuadrat. Ya. Nah, yang jadi dugaan kita sekarang berarti adalah bahwa 6n pangkat 3 itu bukan O n kuadrat. Bukan O n kuadrat. Nah, untuk membuktikannya, asumsikan 6n pangkat 3 itu ON kuadrat. Artinya 6n pangkat 3 kurang dari sama dengan C kali N kuadrat ya, untuk setiap N besar sama dengan 0. Ya. Dimana
C dan N0 adalah suatu konstanta. Dari sini kita lihat bahwa 6n pangkat 3 kurang dari sama dengan C kali n kuadrat. Kalau kita bagi kedua ruas dengan n, ini kita dapatkan 6n kurang dari sama dengan C. Tapi ini berarti 6n itu tidak mungkin lebih besar dari suatu konstanta untuk n yang besar. Namun ini kan salah kan, karena ini 6n itu tidak terbatas. Ya. Jadi tidak mungkin pilihan C dan N0 demikian. Ya, maka kita bisa bilang bahwa 6n pangkat 3 bukan O n kuadrat. Dan karena dia bukan O n kuadrat, kita juga bisa bilang, kita simpulkan langsung, 6n pangkat 3 itu bukan theta n kuadrat. Meskipun 6n pangkat 3 sama dengan big omega n kuadrat. Kita langsung bisa bilang 6n pangkat 3 bukan theta n kuadrat. Perhatikan bahwa big O itu analoginya adalah kurang dari sama dengan, tapi secara asimptotik. Sementara itu big omega analoginya adalah besar dari sama dengan secara asimptotik. Nah, big theta itu kan dia menganalogikan, berdefinisikan relasi O dan omega sekaligus. Ya, jadi bisa kita harapkan dia memiliki suatu sifat yang mirip dengan sama dengan. Nah, di sini sifat yang diwariskan itu adalah simetri. Perhatikan bahwa untuk big O itu tidak berlaku sifat simetri. Artinya, kalau Fn itu O Gn, ini belum berarti bahwa Gn itu OFn. Tapi untuk big theta hal ini berlaku. Yaitu kalau Fn itu diapit di atas dan di bawah secara asimptotik oleh Gn, maka Gn diapit juga secara di atas dan di bawah oleh Fn untuk suatu pengali konstan yang sesuai. Buktinya bisa teman-teman baca di sini. Berikut adalah beberapa contoh lanjutan. Pertama, untuk setiap fungsi kuadrat ya Tn berbentuk an kuadrat tambah bn tambah c, di mana a, b, c konstan dan a besar dari 0, kita bisa katakan Tn itu theta n kuadrat. Ini lebih umum dari melanjutkan bukti kita yang pertama tadi, bahwa ini kita buktikan O n kuadrat, ternyata sekarang theta n kuadrat juga. Nah, untuk sembarang polinomial, ya, A0 tambah 1n tambah A2n kuadrat sampai tambah AK n pangkat k, di mana AI-nya konstan dan AK-nya positif, kita bisa katakan Tn ternyata nggak cuma O n pangkat k, tapi juga theta n pangkat k. Selanjutnya, contoh penggunaan berikutnya, untuk sembarang konstan, ya, atau polinomial derajat 0, ya, konstan itu kan polinomial derajat 0, yaitu A0 ini. Kita bisa nyatakan semua konstan function sebagai theta n pangkat 0 atau theta 1. Nah, kita juga bisa katakan worst case running time dari insertion sort itu theta n kuadrat. Ya, karena kemarin bentuknya kan fungsi kuadrat seperti ini. A n kuadrat tambah bn tambah c. Tapi kalau input udah di sort, ya, the running time of insertion sort itu theta n. Ya. Nah, mungkin coba teman-teman jawab pertanyaan, apakah running time dari insertion sort itu secara umum adalah theta n kuadrat? Jelaskan kalau iya, dan jelaskan juga kalau tidak. Berikut adalah contoh soal sederhana. Tn sama dengan setengah n kuadrat tambah 3n. Menurut teman-teman mana yang benar? Apakah Tn sama dengan On? Apakah dia Tn omega n? Apakah Tn itu theta n kuadrat? Dan apakah Tn O n pangkat 3? Mungkin teman-teman bisa pause sebentar videonya dan coba pikirkan jawabannya. Mungkin ada lebih dari satu jawaban yang benar. Oke, jawaban yang benar untuk soal ini adalah dia omega n, ya. Kemudian dia juga theta n kuadrat, dan juga dia big O n pangkat 3. Dia tidak memenuhi big O n. Oke, ada hal menarik tentang notasi asimptotik. Sebenarnya semua orang menggunakan notasi asimptotik itu secara salah dan itu sengaja. Ya, biasanya kita gunakan ini hanya demi
kenyamanan, dan kebetulan dalam kasus ini sudah merupakan tradisi. Ya, jadi ada penyalahgunaan notasi sebenarnya. Yang mau saya bahas adalah apa maksudnya TN sama dengan OFN. Ya. Apa maksudnya saat kita bilang ini? Apakah ini sebuah fungsi? Tidak. Sebenarnya OFN itu adalah himpunan. Begitu juga dengan omega Fn dan theta Fn. OFN itu adalah himpunan yang isinya fungsi-fungsi Gn. Ya. Di mana Gn dibatasi di atas secara asimptotik oleh Fn, ya, untuk n yang besar. Ya. Big omega itu juga isinya himpunan fungsi-fungsi Gn, di mana Gn besar sama dengan C kali Fn untuk setiap n besar sama dengan n0. Ya. Kemudian theta Fn itu adalah irisan dari Big O Fn dan Big omega Gn. Nah, sebenarnya saat kita bilang Tn sama dengan OFN, ya, misalnya kita bilang 3n kuadrat minus 10n itu sama dengan ON kuadrat gitu ya. Nah, apa maksudnya saat kita bilang ini? Maksud kita itu sebenarnya adalah ON kuadrat ini bukan fungsi ya, dia bukan fungsi seperti 3n kuadrat minus 10n. Tapi yang kita maksud sebenarnya ini adalah 3n kuadrat min 10n anggota dari ON kuadrat. Di mana ON kuadrat ini isinya himpunan-himpunan ya, seperti n kuadrat itu sendiri ya. Kemudian n kuadrat tambah 1 ya, n kuadrat tambah n dan seterusnya ya. Ada banyak banget fungsi yang masuk ke dalam ON kuadrat dan 3n kuadrat min 10n salah satunya. Jadi ini adalah sebenarnya penyalahgunaan notasi. Tapi selama kita paham ya, maksudnya itu lazim digunakan. Tapi teman-teman harus hati-hati menggunakan notasi asimptotik ya. Teman-teman nggak bisa melakukan ini karena Tn sama dengan OFN kuadrat misalnya. Ya, belum tentu teman-teman bisa kuadratkan kedua ruas. Jadi belum tentu Tn kuadrat itu sama dengan OFN kuadrat. Ya, ini belum tentu. Jadi hati-hati menggunakan notasi sama dengan di sini. Berikutnya yang penting adalah notasi little o. Perhatikan bahwa kita sebelumnya sudah punya notasi asimptotik big O. Ya. Cuman big O ini kan memberikan upper bound atau batas atas dari fungsi kita secara asimptotik. Tapi masalahnya big O notation ini tidak ketat. Bisa saja tidak ketat. Jadi misalnya kita bisa katakan 2n kuadrat sama dengan ON kuadrat, big O n kuadrat. Ini batas atas yang ketat karena n kuadrat ini tidak bisa kita kecilkan lagi ya. Nggak bisa kita ganti dengan n atau n log n, itu nggak bisa. Dia udah ketat n kuadrat. Tapi kalau batas 2n sama dengan on kuadrat, ini adalah contoh batas yang tidak ketat. Contohnya, kita kan bisa katakan 2n itu sendiri adalah on. Ya, ini fungsi yang pertumbuhannya lebih kecil daripada n kuadrat. Nah, untuk menyatakan notasi asimptotik yang tegas ya, atau batas atas yang tegas atau tidak ketat ya, kita gunakan little o notation. Analoginya adalah kalau big O itu kita analogikan dengan kurang dari sama dengan secara asimptotik, dan little o kita analogikan sebagai kurang dari yang asimptotik. Artinya apa? Kita bisa katakan suatu fungsi Fn itu big O dari dirinya sendiri. Tapi kita nggak bisa katakan Fn itu little o dari dirinya sendiri. Ini nggak berlaku. Oke. Nah, secara informal kita bisa melakukan pengecekannya menggunakan limit. Ya, ini ekivalen ya. Saat kita katakan Fn sama dengan little o dari Gn, itu artinya Fn dibagi Gn, limitnya untuk n menuju tak hingga, itu sama dengan 0. Nilai yang lainnya mungkin apa? Bisa saja nilai limitnya itu adalah tak hingga. Bisa saja nilainya tak hingga. Bisa saja nilainya adalah satu konstanta yang positif. Ya. Nah, untuk yang little o, kita mengharapkan nilainya harus sama dengan 0. Secara formal, little o Fn ini adalah himpunan, ya, himpunan semua fungsi Gn, di mana konstanta C apapun yang kita pilih, ya, sekecil apapun, selama dia positif, pasti kita bisa pilih n0 yang besar dari 0, sehingga Gn pasti kurang dari sama dengan C kali Fn untuk semua n yang
besar dari sama dengan N0 untuk N yang besar. Perhatikan bahwa di sini C-nya bisa kita pilih sekecil apapun. Ini berbeda dengan tadi yang big O, di mana C-nya kita pilih satu saja. Cukup. Tapi ini untuk semua C positif, mau sekecil apapun, kita bisa yakinkan Gn pasti akan kurang dari Fn untuk N yang sangat besar. Berikut adalah contohnya. Kita ingin buktikan N pangkat K untuk K konstanta itu sama dengan little o N pangkat K plus 1. Kita bisa periksa menggunakan limit dari N menuju tak hingga dari N pangkat K per N pangkat K plus 1 ini akan sama dengan limit N menuju tak hingga dari kita bagi atas dan bawah dengan N pangkat K, kita dapatkan 1 per N. Dan kita tahu limit N menuju tak hingga dari 1 per N itu adalah 0. Karena ini 0, maka kita bisa katakan N pangkat K, dia tidak hanya big O, tapi juga little o dari N pangkat K plus 1. Ini berarti secara order pertumbuhan N pangkat K lebih rendah daripada order pertumbuhan N pangkat K plus 1. Berikutnya, saya akan berikan contoh negatif. Misalnya, kita ingin membuktikan bahwa N kuadrat tambah 2N tambah 5 tidak sama dengan little o N kuadrat. Kita bisa verifikasi bahwa limitnya itu tidak 0. Kita akan hitung limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N tambah 5 per N kuadrat. Kalau kita teruskan perhitungannya, ini kan sama dengan 1 ditambah 2 per N ditambah 5 per N kuadrat. Kita tahu ini menuju 0 dan ini menuju 0. Jadi, limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N tambah 5 per N kuadrat itu akan sama dengan 1. Karena ini tidak 0, kita bisa katakan bahwa N kuadrat tambah 2N tambah 5 tidak sama dengan little o N kuadrat. Artinya, mereka mungkin memiliki order pertumbuhan yang sama atau mungkin N kuadrat tambah 2N tambah 5 ini memiliki order pertumbuhan yang lebih tinggi dari N kuadrat. Notasi lain adalah little omega. Menyerupai big omega, dia menyatakan batas bawah. Tapi little omega adalah varian yang tegas ya, yang tidak ketat. Secara informal kita bisa katakan Fn little omega dari Gn jika Fn dibagi Gn itu menuju tak hingga ya, saat n-nya menuju tak hingga. Secara formal tentu omega Fn ini adalah himpunan gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bertanya apakah ada little theta? Tidak ada ya. Kita hanya menggunakan notasi big O, terus ada big omega, kemudian big theta, kemudian ada little o, dan juga ada omega. Ya. Dan kita akan berikan contoh untuk little omega sekarang. Saya akan berikan satu contoh sekaligus contoh positif dan contoh negatif. Pertama, kita akan buktikan 2 pangkat 2n itu punya order pertumbuhan yang lebih tinggi dari 2 pangkat n. Atau kita katakan little omega dari 2 pangkat n. Untuk membuktikannya, kita cukup periksa limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat 2n per 2 pangkat n. Kalau kita bagi atas dan bawah dengan 2 pangkat n, kita dapatkan ini 2 pangkat n. Dan kita tahu 2 pangkat n untuk n menuju tak hingga, dia juga menuju tak hingga. Dengan demikian kita bisa katakan 2 pangkat 2n itu punya batas bawah 2 pangkat n. Little omega 2 pangkat n. Bagaimana dengan yang satu lagi? Kita bisa periksa bahwa limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat n plus 1 per 2 pangkat n itu adalah limit n menuju tak hingga dari 2. Dan ini kan 2. Oleh karena itu, 2 pangkat 2n bukan little omega dari 2 pangkat n. Sorry, ini harusnya little 2 pangkat n plus 1. Mengikuti sifat big O dan big omega, kita juga dapatkan sifat dual dari little o dan little omega. Kita katakan Fn memiliki order pertumbuhan yang lebih kecil dari Gn, itu jika Gn memiliki order pertumbuhan yang lebih besar dari Fn. Buktinya, teman-teman bisa baca sendiri langsung menggunakan limit. Di slide berikutnya, saya akan membahas beberapa notasi yang kita sepakati untuk dipakai di kuliah ini. Kemudian mungkin mereview beberapa sifatnya. Yang pertama adalah log n yang tidak pakai O, itu artinya logaritma basis 2. Ya, atau
atau binary logarithm. Kemudian ada ln n, ya. Ini adalah logaritma natural dari n. Sebagai contoh, ya, log 4 itu adalah 2, ya, dan log 8 itu adalah 3. Ya. Kemudian ln n itu ln e itu adalah 1, ya, dan ln e kuadrat itu adalah 2. Secara asimptotik mereka ini semua sama, ya, jadi kita bisa katakan theta log n, ya, itu akan sama dengan theta ln n, ya, akan sama dengan theta log basis 10 dari n. Nanti kita akan lihat sifatnya. Kemudian ini notasi saja, kalau ada pangkat di antara log dan n, itu artinya log n yang dipangkatkan k. Ya, ini berbeda ya dengan log dari n pangkat k, jadi perhatikan baik-baik. Kemudian log n artinya logaritma yang paling dalam itu di log lagi. Ya. Kemudian log n tambah k itu kerjakan lognya dulu, baru kita jumlahkan dengan k. Ini beberapa sifat logaritma, teman-teman bisa selalu kembali ke slide ini untuk melihat sifatnya. Saya cuma akan meng-highlight beberapa. Yang pertama, ini adalah definisi. Ya. Ingat bahwa log BA, log basis B dari A, itu adalah bilangan yang kalau kita pangkatkan B dengan bilangan itu hasilnya adalah A. Ya. Kemudian, ini adalah sifat pentingnya. Jadi, kita punya log. Kalau di dalamnya adalah perkalian, itu bisa kita pecah dengan penjumlahan dari log masing-masing nilai yang kita kalikan itu. Kemudian kalau ada pemangkatan, ini sebenarnya bisa diturunkan ya dari sifat sebelumnya. Itu bisa kita katakan kan ini A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi sebenarnya sama saja dengan N kali log A. Berikutnya adalah penggantian basis. Jadi kalau seandainya log BA itu mau kita ganti basisnya jadi C, si log B-nya ini bisa turun ke bawah ya. Jadi tapi basisnya sekarang lognya menggunakan log C. Kemudian sifat berikutnya adalah log B seper A. Ini sebenarnya diturunkan dari sifat di baris ketiga ya. Sebenarnya kan log B log seper A itu kan log A pangkat min 1. Jadi kita bisa keluarkan pangkatnya jadi min log A. Kemudian log BA ini hubungannya dengan log AB itu adalah 1/nya ya. Dan sifat yang tricky yang tapi sering digunakan, useful ya, itu adalah A dipangkatkan log B C itu sama dengan C dipangkatkan log BA. Perhatikan bahwa basisnya tidak berubah ya, hanya kita ubah A dan C-nya. Ya. Ini berguna, contoh penggunaannya adalah 7 kalau dipangkatkan dengan log N, ini akan sama dengan N pangkat log 7. Ini sekitar N pangkat 2, sekian. Ya. Contoh lainnya adalah log N. Kalau dipangkatkan dengan log N, ini akan sama dengan, di sini ada N ya, kita turunkan ke bawah, jadi N pangkat log N. Nah, common mistake-nya, biasanya orang melakukan log dari A plus B, ya, ini disamakan dengan log A tambah log B. Ya, ini tidak benar. Kemudian ada fungsi yang pertumbuhannya sangat lambat, ya, yaitu log star. Nah, log star ini definisinya adalah I terkecil, ya, sehingga kalau kita logkan bilangan itu I kali, nilainya kurang dari sama dengan 1. Dimana di sini log I kali, ya, ini komposisi. Jadi, kalau Fn-nya adalah log N, ya, maka F2 dari N itu adalah log N. Ya. F3 dari N itu adalah log N. Nah, log star itu menanyakan berapa kalikah kita harus melogkan suatu bilangan, ya, sehingga hasilnya kurang dari sama dengan 1. Ya, berapa I terkecil. Contohnya, log star dari 2 itu adalah 1. Karena kita cukup logkan 2 satu kali, hasilnya 1. Ingat lognya basis 2. Kemudian log star 4 ini kan kita perlu log 2 kali, jadi hasilnya 2.
log start 16 itu masih 3 nilainya. Log start dari 65536, 65536 itu 4. Bahkan log star 2 pangkat 65 ribuan ya itu masih 5. Jadi ini fungsi yang sangat lambat pertumbuhannya. Notasi asimtotik bukan hal yang berasal dari ilmu komputer, tapi diadopsi oleh ilmu komputer dari orang-orang teori bilangan yang saat itu menggunakan notasi asimtotik untuk melakukan estimasi, ya, estimasi kasar dari suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung bilangan, ya, yang memiliki sifat tertentu. Salah satunya adalah prime number theorem, ya. Ini adalah teorema penting di matematika, terutama teori bilangan, yang menyatakan bahwa banyaknya bilangan prima yang kurang dari sama dengan x, ya, itu kalau kita nyatakan sebagai px, ya, px memiliki order pertumbuhan yang sama dengan x per ln x, ya. Di sini mungkin teman-teman bisa baca sendiri dan bunyi teoremanya seperti apa tepatnya, ya. Tapi intinya px ini theta x per ln x. Dan notasi asimtotik sendiri diadopsi oleh para ilmu komputer, misalnya Donald Knuth, ya, untuk membicarakan juga estimasi kasar tentang running time dari algoritma. Banyak materi dari slide ini disadur dan dimodifikasi dari slide Bapak Lim Johannes Stefanus, Desain dan Analisis Algoritma, dan juga slide tim Rolf Garden yang menawarkan kuliah algoritma di Coursera.